Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan materi kuliah politik dan strategi. Pada pertemuan kali ini, pembahasan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional. Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak hanya atas dasar kekuatan senjata belaka, tetapi juga kekuatan jiwa bangsa Indonesia yang dalam perjuangan fisik mampu mempersatukan seluruh rakyat yang mendiami lebih dari 13.667 buah pulau. Sikap patriot dan semangat nasional bangsa Indonesia yang mampu lepas dari belenggu penjajahan tersebut, akhirnya banyak bangsa terjajah berani mengadakan perlawanan terhadap penjajahan mereka. Sikap patriot dan semangat nasional bangsa Indonesia yang mampu lepas dari belenggu penjajahan tersebut, akhirnya banyak bangsa terjajah berani mengadakan perlawanan terhadap penjajahan mereka masing-masing untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia sejak awal sudah berasaskan revolution of human concern. Maka perjuangan bangsa Indonesia adalah prabawa dari asas geopolitik, yaitu benih human conscience, benih fitrah khas umat manusia sebagai pancaran amanat penderitaan rakyat, bahkan amanat penderitaan umat manusia akibat penjajahan, penindasan, dan pengisapan. Perjuangan bangsa Indonesia bercorak aneka muka dan merupakan perjuangan umat manusia yang bercita-cita tinggi, yaitu pembentukan dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme di segala bentuk dan manifestasinya menuju perdamaian dunia yang abadi. Perjuangan berdasarkan Pancasila sebagai asas bangsa Indonesia melandasi bukan saja pelaksanaan perjuangannya, tetapi juga penentuan kembali jati diri bangsa Indonesia. Ditinjau dari sejarah panjang bangsa Indonesia, letak geografi dan penduduk yang hidup di atasnya, serta memperhatikan perkembangan lingkungan regional maupun internasional, maka timbullah pemikiran untuk menentukan strategi nasional dengan mempertimbangkan potensi atau kekuatan dan masalah-masalah yang menyertai guna merealisasikan perjuangan bangsa Indonesia mencapai tujuan nasionalnya. Potensi serta masalah-masalah tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional yang terdiri dari unsur-unsur ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan hakikat ancaman. Yang pertama, ideologi dan politik. Potensi ideologi dan politik dihimpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa, keyakinan atas kemampuan sendiri yang berdaulat, serta berkesanggupan untuk menolong bangsa-bangsa yang masih dijajah guna mencapai kemerdekaannya. Yang kedua, ekonomi. Kesuburan, kekayaan alam, maupun tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi ekonomi yang sangat besar sekali, bukan saja untuk mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia, bahkan kemungkinan mampu untuk membantu mencukupi keperluan dunia. Yang ketiga, sosial budaya. Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, bahasa, dan dialek, serta beraneka warna tradisi atau adat istiadat mempersulit persatuan dan kesatuan bangsa.
tetapi justru Bhinneka Tunggal Ika inilah merupakan kekuatan kita. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Perjuangan bangsa Indonesia sekaligus telah melahirkan negara Republik Indonesia dan kekuatan-kekuatan bersenjata dari gabungan rakyat yang terus-menerus dibimbing dan dikembangkan. Kekuatan-kekuatan bersenjata tersebut telah melampaui proses-proses penyempurnaan, baik kualitas maupun kuantitas yang secara kronologis. Pertumbuhan itu selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional yang menjadi satu-satunya hak milik nasional yang masih tetap utuh. Yang kelima, ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman yaitu semua bentuk bahaya yang bersifat ancaman, hambatan, dan tantangan yang mempunyai akibat negatif dalam kelangsungan hidup, integritas, dan identitas suatu negara dan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, negara-negara besar dapat mewujudkan ambisinya sedemikian rupa. Perwujudan ambisinya itu biasanya disalurkan melalui bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, baik secara terbuka maupun secara tertutup, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dalam menggunakan berbagai dalih untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Berikut akan saya sampaikan beberapa contoh ambisi negara-negara besar di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang ideologi, merupakan keperluan untuk meluaskan ideologinya seperti yang dilakukan Uni Soviet dan RRC dalam usaha mengkomuniskan dunia. Yang kedua, di bidang politik, merupakan keperluan untuk memperluas pengaruhnya seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam usahanya untuk merebut dominasi dunia. Yang ketiga, di bidang ekonomi, merupakan keperluan untuk mendapatkan bahan mentah serta pasaran bagi industrinya dan memelihara lifeline-nya seperti yang dilakukan Jepang dalam usaha ekonominya. Kemudian yang keempat, bidang sosial budaya, merupakan keperluan untuk meluaskan kebudayaannya seperti yang dilakukan Amerika Serikat dengan usaha Amerikanisasi dunia. Yang kelima, bidang militer, merupakan keperluan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di luar negeri atau untuk membantu sekutu-sekutunya berdasarkan fakta-fakta militer seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan move militernya. Kepentingan-kepentingan itu dapat menimbulkan berbagai akibat seperti perang, ketegangan diplomatik, insiden-insiden fisik, subversi, infiltrasi, sabotase, pemberontakan dalam negeri, tekanan-tekanan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Di samping itu, dimungkinkan timbulnya ancaman dari dalam negeri yang tidak jauh berbeda, seperti kerusuhan, pemberontakan bersenjata, ketegangan sosial lain yang merupakan cetusan dari rasa ketidakpuasan yang dapat mengancam identitas dan integritas bangsa dan negara.